Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview satu buah bohlam, satu pasang maksudnya. Bohlam ini diorder untuk eh, wuling almas ya. Untuk wuling almas satu set bohlam ini. Bohlam ini adalah tipe triple cooper PCB. Untuk wuling almasnya mungkin bukan versi tertinggi ya, karena wuling ada versi rendah, tengah juga seperti Toyota. Kalau nggak salah sih tipenya adalah Smart Enjoy atau apa, pokoknya yang masih bawaan pabriknya masih menggunakan halogen ya, dan dia belum ada fog lamp. Customer saya ini dia sebelum beli di saya dia sudah beli lampu LED karena kan bawaannya masih kuning dan mengeluh tidak terang ya. Kenapa tidak terang? Ya karena saya sudah bilang dari awal, proyektor itu tidak bisa membuat terang. Anda boleh percaya dengan omongan saya atau Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk percaya. Ya, jadi proyektor itu tidak membuat terang. Proyektor itu adalah membuat sinarnya menjadi rata, melebar. Karena melebar, jadi outputnya tipis seperti itu. Itu permasalahan utamanya. Jadi memakai halogen proyektor, mau pakai halogen atau mau pakai HID, mau pakai LED, memang outputnya tidak bisa seterang kalau Anda menggunakan reflektor. Ya, karena kalau reflektor itu lebih padat. Kalau proyektor itu adalah yang menggunakan lensa. Makanya kadang-kadang saya suka bingung dengan orang yang kalau kita rekomendasikan dia nggak percaya, dia bilang mendingan upgrade Proji. Nggak masalah sih sebenarnya. Semua tergantung ke budget Anda. Kalau Anda budgetnya banyak ya Anda boleh coba-coba. Ya, oke, kita akan bahas langsung soal Almas ini. Jadi sebelumnya itu dia sudah beli LED. Yang dia keluhkan adalah LED-nya saya tidak tahu dia beli di mana, ya di online lah sudah pasti karena di online banyak banget. Intinya dia sudah beli di online, ya. Harganya juga lumayan. Yang menjadi permasalahan adalah tengahnya bolong, dia bilang. Tengahnya gelap, pinggirnya ada sinarnya. Oke, saya sudah dikirimkan fotonya atau videonya, saya sudah lihat. Oke, saya tahu permasalahannya di mana. Ya. Jadi, bohlam itu bagus itu ada syaratnya. Ada syarat bohlam bagus. Ya. Nah, syarat itu Anda bisa tentukan sendiri atau Anda bisa istilahnya kategorikan sendiri ya, mana yang menurut Anda bagus. Nah, syarat bohlam bagus menurut si Jungki Wenas, si juragan lampu, itu adalah 1 watt dan luxnya harus besar. Memang bohlam mau terang, wattnya harus besar, itu betul. Tetapi bukan faktor penentu utama. Ya, ada syarat kedua, yaitu bohlam bagus itu harus stabil, tidak boleh ngedrop. Nah, syarat ketiga adalah harus adjustable. Syarat keempat adalah bayangan gelap harus kecil. Syarat kelima adalah tidak boleh storing. Syarat keenam adalah soal pendinginan. Syarat ketujuh adalah soal mudah untuk dipasang. Seperti itu. Ya, nah ini kita perkenalkan. Sebenarnya ini bukan bohlam baru, tetapi ya kita perkenalkan untuk wuling almas. Ini tipenya adalah triple cooper PCB. Bohlam ini harganya memang masih ekonomis. Harga masih di bawah 1 juta. Ya, masih di bawah 1 juta ekonomis kalau menurut saya. Tetapi ya tergantung juga keadaan ekonomi masing-masing. Kadang-kadang ada orang bilang, wah mahal banget Pak, ini itu segala macam. Ya Anda sesuaikanlah budgetnya dengan yang Anda mau beli. Ya, bohlam ini triple cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL. Ya, ada logonya JL dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, ini kardus yang Anda dapat adalah seperti ini. Ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda mau order barang ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, silakan WhatsApp saya. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, monggo. Nanti akan saya kasih linknya ya. Oke. Nah, bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini real 30 watt ya. 30 watt ya, real. Ini berdasarkan fakta diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Bukan deskripsi asal-asalan.
Bohlam ini bukan 60 watt, bukan 70 watt, bukan 80 watt. Saya bilang satu bohlamnya adalah 30 watt, ya 30 watt. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, ya, jadi stabil. Nah, yang paling penting untuk proyektor, terutama Wuling Almas yang sudah dikeluhkan adalah tengahnya bolong. Itu kenapa? Itu karena bayangan gelapnya besar, itu LED yang dia beli. Karena untuk proyektor itu nggak bisa sembarangan. Nah, bayangan gelap LED ini kecil bro. Ya, kita tunjukkan. Silau banget. Ya, ini kita kasih lihat bayangan gelap di temboknya. Bayangan gelapnya kecil. Bayangan gelap itu apa sih? Nah, itu yang gelap tuh di depan. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, itu penting. Bayangan gelap harus kecil. Itu dulu satu. Ya. Bayangan gelap harus kecil, tidak boleh besar. Makin besar makin rugi, makin gelap makin rugi. Kenapa ini LED bayangan gelapnya bisa kecil? Karena ya, LED ini frameless. Frameless, apa sih itu frameless? Frameless itu tanpa gagang ya. Kalau Anda pemakai kacamata, ada kacamata tanpa gagang, frameless ya. Jadi ini tidak ada frame, langsung pendinginannya berupa cooper, tembaga, 3 layer, 3 lapis ya. Jadi makanya bayangan gelapnya bisa kecil. Kenapa sih LED ada bayangan gelapnya? Karena dia sorotannya samping, ke kanan dengan ke kiri. Beda dengan halogen yang 360 derajat. Kenapa halogen bisa 360 derajat? Ya karena dia sinarnya ke segala arah. Ya, nggak ada dia ke kiri atau ke kanan. Nah, makanya kenapa LED harus sorotan. LED bukan sorotan, maksudnya gini, LED itu harus bayangan gelapnya kecil karena dia sorotan samping. Ya. Nah, bagian sinar yang ke sini nih ke Anda dan ke sini itu pasti gelap. Nah, gelapnya ini kalau banyak itu Anda rugi. Yang rugi Anda sebagai pemakai, yang jual mah nggak rugi bro, ya. Anda pemakai yang rugi. Karena kenapa? Tengahnya nanti di hasil outputnya akan gelap, remang-remang redup, di pinggirnya terang. Nah, supaya tidak seperti itu ya bayangan gelapnya harus yang kecil, ya. Nah, faktor lain ya penyebabnya adalah bohlam tersebut tidak bisa adjustable. Nah, Anda carilah bohlam yang adjustable. Nah, kita demokan ya. Apa sih maksud adjustable? Kalau kita demokan menggunakan proyektor, Anda kan nggak bisa ngelihat nih. Kalau kita pasang di proyektor, Anda nggak bisa ngelihat ke depan karena kan tertutup oleh lensa. Nah, kita akan demokan yang terbuka aja. Yang terbuka aja. Nah, ini terbuka ya. Ini kotor karena di sini banyak debu ya segala macam. Tapi kita hanya untuk mendemokan kepada Anda. Nah, Anda kan masang dulu ininya nih. Nah, Anda pasang dulu. Ya, sudah dipasang kan dikunci. Nah, ini dikunci ini. Nah, ini sudah ngunci. Nah, ini harus kemana arahnya? Kalau Anda masangnya begini, ini salah. Ya, kalau Anda masangnya begini salah. Kalau Anda masangnya begini juga salah. Horizontal juga salah. Jadi ada aturannya cara pemasangannya. Harus vertikal. Nah, bagaimana vertikalnya? Kalau Anda beli LED yang tidak adjustable. Nah, LED ini adjustable, jadi Anda bisa aturkan posisi Anda mau begini, mau begitu bisa. Nah, yang benar adalah vertikal. Mau begini bisa, mau begitu bisa, mau begini bisa. Tapi yang benar adalah vertikal. Nah, makanya kenapa saya bilang penting untuk membeli LED yang adjustable dan memiliki bayangan gelap kecil. Faktor watt itu memang menentukan terang, tetapi kalau tidak adjustable dan bayangan gelapnya gede, wattnya gede juga nggak bakal bisa menghasilkan terang. Jadi sama seperti Anda nonton MotoGP, motornya kenceng, mungkin Ducati kenceng, powernya gede, ini ono, tetapi susah untuk dijinakan. Nah, itu juga nggak bisa membuat balapan tersebut menang, seperti itu. Ya, nah kita harus power motor gede, harus motornya enak, mau diajak belok dia bisa belok, mau direm juga remnya juga bisa langsung berhenti, ya. Segala macam. Jadi faktor itu bukan hanya power tenaga mesin, tetapi keseluruhan. Nah, sama LED ini mau bagus, itu bukan cuman wattnya doang yang gede, tetapi ada faktor lain seperti ya tadi saya sudah bilang, harus adjustable, bayangan gelap kecil, gitu ya. Jadi harus adjustable dan bayangan gelap kecil.
Kalau Anda beli bayangan gelapnya gede ya Anda rugi, Anda beli yang tidak adjustable rugi. Nah, adjustable ini enak banget on the spot langsung tanpa perlu Anda pakai kunci L, buka-buka di pakai obeng itu kecil banget. Kadang-kadang select ini itu nggak usah, ini adjustable on the spot. Jadi langsung Anda setting di tempat. Bukan Anda harus lepas lagi, Anda puter-puter pakai kunci L, pakai obeng. Nggak semua orang bisa, bro. Ya, nggak semua orang bisa untuk men-setting seperti itu. Ya, pakai kunci L itu ribet. Kunci L-nya hilang. Kedua kan bautnya kecil banget, itu gampang select, bro. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda beli deh. Anda bukanya terlalu banyak, tiba-tiba itunya bautnya jatuh ke kolong mesin atau ke lantai. Wah, Anda nyarinya setengah mati itu. Ya, udah barangnya kecil, susah nyarinya, ya wah udah hilang itu, udah gagal pasang. Nah kalau ini nggak ada yang menyusahkan Anda, jadi memudahkan Anda sebagai syarat bolam bagus yang terakhir harus mudah dipasang. Ya, bolam ini juga tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik. Bolam ini berpendingin triple cooper, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Kipasnya ini high speed ya, bukannya kipas yang low RPM, kira-kira ini 9000 RPM. Saya ukur menggunakan tachometer ya. Dan keterangan bohlam ini adalah 3,5 kali dibandingkan halogen standar 55. Jadi lebih terang 3,5 kali. Jadi kalau halogen standar kita ukur menggunakan alat luxmeter itu 1000 lux. Bohlam ini bisa 3500 lux. Jadi 3,5 kalinya lebih terang ya daripada halogen standar. Nah, syarat terakhir adalah soal mudah untuk pemasangan. Saya lebih suka Anda sudah beli bohlam saya, Anda pasang sendiri. Tidak usah ke bengkel, tidak usah bawa-bawa ke bengkel ya, ke orang-orang suruh pasang. Karena kadang-kadang orang yang pasang itu juga nggak mengerti. Nggak mengerti bro, ya nggak mengerti. Jadi mendingan saya memberikan tutor kepada Anda yang beli. Kenapa? Karena Anda akan tahu pemasangannya bagaimana dan Anda yakin. Karena kenapa? Akan saya tutorkan langsung melalui WhatsApp atau Anda bisa telepon saya. Bagaimana cara pemasangannya, tegak lurusnya ya. Tegak lurusnya di sini ada satu buah tambahan chip. Chip ini bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Jadi ini bisa diputar kan. Ini chip tambahan ini ada satu dot. Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Jadi ini kan bisa diputar. Nah, Anda bisa taruh di bawah atau Anda taruh di atas. Nah, ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Karena satu tambahan dot ini adalah membuat makin tebalnya cahaya. Ya, Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Nah, untuk seperti itu mendingan Anda langsung WhatsApp ke saya, nanti saya akan tutorkan. Kalau Anda menggunakan jasa orang, jasa muntir, muntir tersebut kadang-kadang juga sulit untuk di briefing karena mereka bukannya tukang pasang lampu, kebanyakan muntir ya muntir universal ya, kadang-kadang ya seperti itu. Jadi mendingan yang punya mobil ownernya langsung aja kita pandu karena dia akan lebih paham dan akan hasilnya dia akan lebih tahu ya. Tanpa mengandalkan orang lain, saya lebih percaya dengan yang beli LED ini langsung kita pandu untuk cara pemasangannya bagaimana. Nah, kalau soket tinggal colok ya, bulak-balik. Karena banyak juga yang nanti saya tanya mekanik deh. Untuk apa tanya mekanik? Mekanik tersebut juga tidak akan memberikan Anda solusi ya. Lebih baik Anda datang atau bertanya kepada orang yang profesional di bidangnya ya. Seperti saya, kalau Anda mempunyai masalah lampu ya Anda tanya ke saya yang paham mengenai lampu gitu ya. Nah kalau saya ditanya mengenai pengecatan, nah saya nggak mengerti. Mengenai body repair saya nggak mengerti. Mengenai mesin saya nggak mengerti. Tetapi kalau mengenai lampu atau electrical ya kita paham. Seperti itu ya. Oke, jadi ini diorder untuk Wuling Almas. Nanti ada yang bertanya, Pak punya nggak hasil sinarnya? Pak, ada nggak hasil videonya? Pak, ada nggak hasil fotonya? Nah, saya berharap dari yang sudah beli, tolong dikirimkan video saya. Nanti saya akan upload ke YouTube. Kenapa? Karena kalau saya sendiri membuat testimoni, ya, ini video pasti akan saya upload tapi telat. Kenapa? Saya banyak mengupload testimoni. Kebanyakan testimoni itu di-report, ya. Jadi banyak orang yang tidak senang terhadap saya. Saya ngomong jujur terus terang. Mungkin para pesaing pedagang lain ya, dia mereport video saya. Mereport video saya, dia bilang saya menghina, harassment atau apalah, pokoknya di-report di video YouTube saya. Jadi video tersebut di take down oleh YouTube ya. Nah, kita ajukan appeal segala macam ditelusuri,
lama kadang-kadang. Itu satu lama. Kedua, kadang-kadang kita jadi tidak bisa upload. Jadi makanya saya males mengupload testimoni. Selalu kalau saya mengupload testimoni, kebanyakan di-report. Ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau video-video review jarang saya di-report seperti itu. Karena orang banyak yang mau tahu. Ya, pedagang lain pun menyontek, apa sih LED yang bagus ya? Saya juga mau ikut jual. Seperti itu kan orang Indonesia. Nggak apa-apa sih. Tapi intinya adalah kalau saya mengupload video testimoni kebanyakan di-report ya. Oke. Jadi saya berharap Anda yang sudah beli kirimkan saya videonya, akan saya upload ya. Akan saya upload hasil outputnya. Jadi jangan saya yang membuat. Kalau saya yang membuat selalu di-report. Nggak tahu kenapa tuh. Ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi bohlam ini adalah speknya 6000 Kelvin, 3500 lux. 3500 ini lebih terang 3,5 kali dibandingkan halogen standar 55 ya. Ini 6000 Kelvin. Mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. Di sini juga stiker garansi kita Juragan Lampu dan Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Oke, jika Anda berminat Anda bisa WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Anda mau beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan ya. Menurut Anda yang mana enak? Anda bisa beli. Anda mau lebih murah ya transfer BCA, karena Anda beli di marketplace itu ada biaya admin, bro. Anda sih enak, mungkin dibilang free ongkir, ya bisa masukkan voucher ini itu. Tetapi sebenarnya marketplace tersebut adalah mencharge biaya tersebut ke kita sebagai pedagang. Makanya saya kalau jual di online mau nggak mau kita menaikkan harga sedikit karena ada biaya admin, ya seperti itu. Oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini untuk Wuling Almas bukan tipe tertinggi. Bohlamnya Anda bisa salah satunya pakai ini. Ya memang pakai proyektor itu nggak bakal bisa bikin terang padat banget. Karena ciri khas dari proyektor itu adalah melebar. Ya. Nah Wuling Almas itu sama kelasnya dengan Hyundai Santa Fe 2019. Nah itu bohlamnya sama tipe ini. Jadi ini juga bisa diorder untuk Santa Fe. Ya. Nah ini 30 watt. Nah saya punya bohlam terbaru tipenya adalah JL55. Ya, tipenya adalah JL55 itu bohlam 55 watt. Nah, itu bisa menjadi solusi juga buat Wuling Almas karena itu lebih terang. Ini 30 watt dan itu 55. Tipenya adalah double heat copper pipe ya, 55 watt 6000 Kelvin juga sama. Perbedaannya adalah wattnya itu lebih besar. Adjustable juga sama ya, adjustable juga sama, cuman wattnya lebih besar. Tidak storing ya, bayangan gelapnya juga kecil. Keunggulannya yaitu satu, dia wattnya lebih besar. Ini wattnya lebih kecil dan ini memang harga lebih murah. Yang 55 harga lebih mahal. Ya, oke, terima kasih.